Puji Tuhan, hari ini kita ada bersama-sama untuk berdoa dan untuk memuji nama Tuhan, untuk memberikan penyembahan kita kepada Tuhan, untuk mengenang kayu salib yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan marilah kita membawa hati kita dengan kesungguhan agar Tuhan melawat kita semua. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya juga salib-Mu itu yang akan membuat kami menjadi kuat. Biar kami boleh melalui hari-hari kami dengan sukacita karena Engkau telah hadir di dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah memberikan diri-Mu bagi kami. Karena Engkau telah memberikan nyawa-Mu, pengorbanan-Mu yang besar untuk setiap kami. Dan biarlah kami boleh memberikan juga yang terbaik untuk Engkau. Kami menyenangkan hati-Mu dengan apa yang kami berikan. Pujian yang keluar dari mulut kami, yang keluar dari hati kami. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Besar Tuhan Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Mari jemaat bersama katakan, oh.
Malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu selalu baru bagi kami Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh, ku bersyukur. Kami bersyukur.
Mari hadir di tempat ini Tuhan. Kau yang menebus setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi kasih-Mu Tuhan. Mengalirlah, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Yes Jesus. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Yes Jesus. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami. Kasih-Mu Tuhan mengalir. Sungguh besar anugerah-Mu. Yes Jesus. Kau yang terbesar Tuhan dalam hidup kami. Yes Jesus. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, kami menjadi, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kuasa darah-Mu Yesus yang bebaskan kami, yang pulihkan kami. Haleluya. Jesus. Haleluya. 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 Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Tuhanku besar. Terima kasih Tuhan. Syukur apakah yang Jesus. Yesus, Yesusku besar, Tuhanku maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Oh Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Coba dipersilakan duduk. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Salib-Mu membawa pada keselamatan. Salib-Mu memberikan kehidupan. Salib-Mu memberikan kekuatan. Salib-Mu memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam kehidupan setiap kami. Hanya
Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari nyanyikan bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari nyatakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari nyatakan, Engkaulah sumber pengharapanku Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
menang. Karena salib-Mu Tuhan. Engkau yang Yes God. berkuasa. Kau sanggup. Engkau terlebih sanggup Tuhan. Lakukan mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan Mari kembali bangkit berdiri. mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau anak domba Allah yang bertata di kerajaan surga, yang telah memberikan diri-Mu bagi kami semua. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the throne?
Worthy you are, the Lamb of God. Thank you Jesus. Silakan duduk kembali. Kayu salib telah mengubahkan kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biar kayu salib itu yang terus mengingatkan kepada kita, membawa kita hari demi hari pada kemenangan dan kemenangan dan kemenangan, sampai kita mencapai pada kemuliaannya. Terima kasih buat cintamu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kaulah harapan kami. Oh, hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia
sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci, amin, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Haleluya. Terima kasih. Hari ini adalah satu momen yang sangat bersejarah di dalam kehidupan manusia. Di mana 2000 tahun yang lalu, sekitar tahun 30 Masehi, peristiwa yang begitu besar melanda di dunia ini. Dalam satu catatan seorang hamba Tuhan yang saya baca, beliau mempelajari dalam satu kitab sejarah di negara Tiongkok, bahwa pada tahun itu mereka mendapati ada satu kejadian yang sangat-sangat tidak umum dan tidak pernah terjadi lagi, di mana mereka mendapati bahwa alam semesta saat itu begitu gelap dan mencekam. Orang-orang ini adalah orang-orang yang di dalam Alkitab diistilahkan sebagai orang-orang Majus. Mereka yang mengamati bintang-bintang, mengamati tanda-tanda di dunia ini, tanda-tanda di langit. Dan ternyata pada tahun itu, pada hari itu, adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejarah tidak bisa membohongi. Walaupun mungkin catatan itu selama ini mungkin tersembunyi. Tetapi ketika itu terungkap, kita boleh terkagum-kagum akan karya Tuhan yang begitu besar di dalam rencana kasih-Nya atas dunia ini. Karena di dalam firman Tuhan sudah tertulis sesungguhnya, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, bahwa karena begitu besar kasih Allah, kasih Tuhan akan dunia ini,
yang Dia ciptakan, tetapi yang kemudian dirusak oleh kegelapan, oleh kejahatan, oleh malaikat-malaikat yang jatuh. Tetapi demi menyelamatkan dunia ini, Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beriman, setia beriman, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, momen Paskah harus menjadi momen yang terpenting di dalam kehidupan kita. Karena momen ini yang menentukan keselamatan kita untuk kehidupan ini dan untuk kehidupan yang kekal. Tuhan ingin supaya setiap manusia datang kepadanya, datang kepada terang. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 dilanjutkan dengan dikatakan supaya orang-orang datang kepada terang ini. Tetapi manusia memilih untuk tidak datang kepada terang itu. Firman Tuhan berkata bahwa manusia lebih menyukai kepada kejahatan dan tidak mau percaya. Tetapi Tuhan tetap konsisten di dalam rencana kasih-Nya akan dunia ini. Bahwa Dia tidak hanya berkata-kata, mendatangkan anaknya, putranya yang tunggal, untuk orang-orang melihat dan berharap untuk menjadi percaya. Tetapi Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan mati di kayu salib. Oleh karena itu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku, seringkali kita sebagai manusia, kita mengatakan kita mengasihi suami, istri, anak-anak, orang tua kita, atau bahkan orang lain. Tetapi ketika diperhadapkan dengan hidup dan mati, berapa banyak dari kita seringkali kemudian berpikir ulang, tidak rela untuk memberikan nyawanya. Belum lama saya membaca dalam satu kejadian, ketika ada satu gempa bumi di satu tempat. Berapa hari kemudian tim penyelamat menemukan dan mendengar di satu area ada suara anak kecil menangis. Dan mereka buru-buru menggali daerah itu karena reruntuhan itu begitu dalam. Dan ketika mereka membongkar-bongkar, bertemulah dengan anak kecil ini yang sudah dalam keadaan kepayahan, tapi masih terdengar suara tangisannya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang menyelamatkan atau siapa yang menyelamatkan anak ini? Ternyata anak ini berada di bawah naungan daripada sang ibu yang sudah mati. Berapa banyak dari kita yang berani melakukan seperti itu? Kecuali mungkin terpaksa karena gempa bumi atau mungkin karena musibah lain. Tetapi Tuhan telah membuktikan bahwa Dia rela untuk memberikan nyawanya untuk mati bagi kita, umat kekasihnya, sahabat-sahabat yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, rencana kasih Tuhan bukan cuma sekedar janji belaka, tetapi Dia buktikan dengan tindakannya, tindakan kasih, yaitu dengan mati di kayu salib. Namun kita perlu hari ini merenungkan dan memikirkan apa yang mendasari kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga Dia begitu berani menghadapi kematian yang begitu mengerikan yang pada zaman itu dalam keadaan yang paling buruk, yaitu disalibkan.
Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata, saya rela mati, buktikan. Tetapi Tuhan, dia membuktikan dengan caranya. Namun apa yang membuat dia mampu melewati, menjalani jalan Via Dolorosa itu, atau Via Dolorosa itu merupakan jalan Dolorosa menuju kepada salib, kita akan melihat apa yang terjadi pada malam sebelum dia diserahkan. Matius pasal 26, mulai dari ayat yang ke-17. Kita akan lihat sejenak apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus sebelum dia menjalani proses Via Dolorosa ini. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-17 dikisahkan tentang malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Dia melakukan suatu pertemuan, perkumpulan dengan murid-muridnya, di mana waktu itu adalah pada hari pertama, hari raya roti tak beragi, atau yang dikenal dengan hari Paskah. Dan Yesus mau mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Dengan kata lain, bahasa hari ini adalah apa yang kita lakukan pada saat ini, yaitu Yesus melakukan the gathering. Dia berkumpul dengan murid-muridnya untuk menyatukan hati iman mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia berada di dalam perjamuan Paskah itu? Maka kalau kita membaca dalam Matius 26 ini di ayat-ayat selanjutnya, tertulis bahwa Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya kekuatan melalui firman perkataan daripada Tuhan, yaitu firman nubuat. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus sudah tahu rencana dari Bapa yang akan mengutus seseorang yang akan mengkhianati dia untuk kemudian membawa dia kepada jalan salib. Dan dia tidak menentang itu. Karena dia tahu ini adalah firman nubuat yang daripada Tuhan. Sehingga dia dengan penuh iman, dia siap untuk menjalaninya. Bahkan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, dan dia katakan supaya mereka juga menjadi kuat. Yaitu dengan firman yang ke-31 tertulis, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai jemaat daripada Tuhan yang hidup, firman Tuhan berkata, kita tidak hidup oleh penglihatan. Kita tidak hidup dengan apa yang kita lihat. For we live not by sight, but by faith. Dengan iman kita menjalani hidup ini. Iman kepada apa? Iman kepada firman nubuat yang daripada Tuhan. Banyak orang berkata, saya perlu kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini. Mencari harta, mencari orang-orang kuat, mencari dukungan-dukungan. Tetapi firman Tuhan seharusnya yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman nubuatan itu yang harusnya menjadi penunjuk untuk apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan kita percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Kristus berani menghadapi jalan salib itu. Karena dia sudah tahu, dia yakin dan mau menjalani apa yang diucapkan Tuhan dalam firman nubuatan itu. Bahwa ada satu orang yang mengkhianati dia dan menyerahkan dia untuk mati di salib bagi dunia ini. Dan juga murid-muridnya akan tergoncang imannya. Namun puji Tuhan,
ketika Tuhan berkata dalam ayat yang ke-32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Firman nubuatan tidak berhenti kepada penderitaan demi penderitaan. Tetapi firman nubuatan daripada Tuhan yang hidup juga memberikan solusi jalan keluar, bahkan yang terbaik, yaitu Yesus berkata, aku akan bangkit. Setelah aku mati, aku akan bangkit. Dan aku akan mendahului kamu. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa semoga kamu selamat, semoga aku bangkit. Atau silakan kamu mencari jalanmu sendiri. Dan semoga kamu menemukan terang itu. Seperti yang mungkin banyak kita dengar di dunia ini. Tetapi dia sendiri yang mencontohkan melalui dirinya. Bahwa dia sendirilah yang akan mati. Tetapi akan bangkit kembali. Amin. Itu adalah kekuatan yang pertama, firman nubuat. Yang kedua di dalam Matius 26 ini, bukan hanya firman nubuat, tetapi apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-26 sampai 29. Yesus melakukan perjamuan makan malam, di mana ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka. Yang Yesus lakukan kedua adalah dia bersyukur atas berkat daripada Tuhan. Bukankah kita sudah diajar oleh Tuhan kita untuk selalu mengucap syukur? Karena di dalam ucapan syukur itu ada kekuatan hati kita untuk menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Ketika Yesus mau melakukan mujizat dengan memberi makan pada 4.000, 5.000 orang. Sebelumnya dia mengucap syukur. Murid-murid Tuhan juga mengucap syukur. Karena Tuhan menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang lemah. Bahkan bayi-bayi. Dan bahkan menutup, menyembunyikan kebenaran itu kepada orang-orang bijak. Kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan telah menyatakan segala perkara yang mulia kepada kita. Orang-orang yang lemah namun mempunyai iman yang kuat. Amin. Jadi pertama firman nubuat. Yang kedua ucapan syukur. Tapi yang ketiga adalah ini yang terpenting. Yaitu ketika Yesus setelah melakukan perjamuan itu. Dia pergi ke taman Getsemani. Dan dia melakukan bersama dengan murid-muridnya. Doa. Fellowship dengan Bapa di surga. Dan di dalam doa itu kita sudah menemukan. Di dalam firman yang sering kita baca setiap tahunnya. Yaitu Yesus. Dia berkata kepada Bapa di dalam ayat yang ke-39. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Tetapi seperti yang engkau kehendaki. Let your will be done, not my will. Mungkin kita sudah mendengar firman nubuat. Kita punya semangat. Dan kita mengucap syukur. Tetapi ketika akhirnya benar-benar kita diperhadapkan kepada tantangan itu. Adakah kita relakan diri kita? Merelakan kehendak kita untuk ikut di dalam kehendak Bapa. Ini memang tidak mudah, tetapi inilah rencana kasih Tuhan. Bahwa dia mengucapkan satu janji, firman nubuatnya.
Dia melakukan melalui hidupnya, keteladanannya, dengan dia mati di kayu salib, tapi kemudian dia bangkit. Tapi yang ketiga juga, bahwa dia mempersiapkan imannya, tubuhnya, bahwa dia siap berdasarkan firman nubuatan dan hati yang bersyukur serta berserah untuk kemudian menjadi jawaban bagi keselamatan seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian, supaya kita mempersiapkan hidup kita untuk menjalani hidup yang seperti Tuhan sudah lakukan. Kita bukan hanya menjadi penerima kasih karunia, kita bukan hanya menjadi bagian dari rencana kasih penyelamatan Tuhan, tetapi biarlah melalui hidup kita, rencana kasih Tuhan juga boleh terjadi atas orang-orang yang ada dalam sekitar hidup kita. Amin. Mari waktunya kita melepaskan segala ketakutan dan kelemahan kita. Dan jadilah kuat oleh firman nubuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yaitu untuk kita menjadi juga penebusan bagi rekan-rekan kita. Dunia yang sedang terhilang ini. Dan percayalah, dalam ayat yang terakhir ini yang saya bacakan, bahwa dia berkata, dia nanti akan datang untuk kedua kalinya. Di dalam ayat yang ke-29 sebagai ayat terakhir tertulis demikian. Akan tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari, the day aku meminumnya kelak ketika dia datang untuk kedua kalinya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu, dengan kita sekalian dalam kerajaan Bapakku. Berapa banyak dari kita yang rindu untuk kita nanti bergabung dengan Tuhan di dalam kerajaan Bapa? Amin. Rindukan itu. Ambil bagian di dalam rencana kasih-Nya Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, dia pasti akan ingat siapa kita yang sudah mengambil bagian itu akan beserta dengan dia. Dia sudah melakukan karyanya yang begitu besar. Marilah kita bersyukur dan kita mengambil komitmen malam hari ini untuk kita juga mau berada bersama dengan Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, Jesus. Rencana kasih yang terbesar sudah Tuhan berikan bagi kita melalui pengorbanannya untuk keselamatan kita manusia. Mari bersyukur untuk karya terbesar yang Tuhan berikan, yang bisa kita rasakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk karya yang terbesar dalam kehidupan manusia. Yaitu ketika Kristus Yesus, anak Allah, putra Allah yang tunggal, merelakan dirinya untuk mati bagi umat manusia. Karena dosa harus ditebus dengan darah dari manusia yang tidak bercela, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya, merelakan dirinya untuk menjadi domba sembelihan, menjadi korban bagi dunia yang terhilang, menemukan kembali jalan kehidupan, jalan kemenangan, jalan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan Tuhan keteladanan melalui hidupmu, kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk Tuhan melewati segala jalan penderitaan. Oleh karena firman nubuat, oleh karena ucapan syukur, dan oleh karena ketaatan sepenuh untuk Tuhan mengikuti kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, sebelum kami pulang, kami juga rindu mempersembahkan hidup kami Tuhan. Semua pemirsa juga yang ada dari streaming online dimanapun kami berada, yang kami menyadari akan kebenaran firman-Mu, akan keberadaan daripada keteladanan Tuhan. Biarlah malam hari ini kami mengambil komitmen bagi setiap kami umat-Mu yang rindu untuk memasuki rencana Tuhan, rencana kasih untuk menyelamatkan dunia ini. Boleh letakkan tangan kananmu di dadamu saat ini dan berdoa, berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Aku bukan hanya mau menjadi penerima, penikmat daripada kasih karunia-Mu, tetapi biarlah aku menjadi Tuhan bagian daripada rencana-Mu, kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk Tuhan menjangkau, memberitakan, memberikan keteladanan Kristus melalui hidup kami kepada orang-orang yang terhilang. Keluarga kami, mungkin itu orang tua, suami atau istri, anak kami, saudara-saudara kami, mungkin rekan kerja kami, mungkin tetangga kami atau setiap orang yang pernah kami lihat yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan, biarlah mulai dari Paskah tahun 2022 ini, kami mau menjadi Tuhan kepanjangan tangan-Mu untuk menjangkau mereka. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami. Supaya kami tidak sia-sia mengikuti gathering ini Tuhan. Karena gathering ini membawa satu pesan, rencana kasih Tuhan yang akan kami bawa dalam kehidupan kami sampai Engkau datang untuk kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang sudah meletakkan tangan kanan sebagai komitmen mereka, supaya Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga ingin berdoa dalam rangkaian Tuhan ibadah-ibadah Jumat Agung dan Paskah di minggu ini. Kiranya Tuhan tolong bekerja, menyertai, melindungi. Karena Tuhan, ibadah-ibadah kami sudah mulai terbuka. Kami bersyukur kami sudah boleh melewati masa-masa yang sulit. Walaupun belum berakhir, tetapi kami bersyukur untuk keadaan yang baik ini. Di mana kami bisa lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Lebih banyak bersyukur dan berdoa kepadamu. Oleh karena itu kami berdoa untuk Jumat ini, semua ibadah-ibadah. Dan juga ibadah pada hari Sabtu dan hari Minggu. Biarlah Tuhan tolong, sertai Tuhan, lindungi. Dan juga hadirat-Mu Tuhan turun saat ibadah-ibadah ini berlangsung. Firman-Mu, pujian-Mu Tuhan. Tuhan biarlah melanda umat-Mu dimanapun kami berada. Baik di dalam ibadah onsite maupun ibadah online Tuhan. Tuhan kami berdoa kiranya turut campur tangan Tuhan akan memberkati Tuhan. Dalam Paskah di tahun ini akan menjadi Paskah yang berbeda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang kami mau tadahkan tangan dan hati kami di hadapan Tuhan untuk kami pulang dengan membawa berkat yang sepenuh daripada Allah Bapa di surga, daripada Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkatimu
dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan dan mau menjadi saksi Tuhan bersama katakan amin.